Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatuhu wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ta'lim Al-Hakim yaitu Ibu Neni. Yang kami hormati ada orang tua saya juga kaget tiba-tiba kok ada Mbah di sini. Mbah Lilis, nggak tahu tiba-tiba ada Mbah ternyata, karena di sini memang kebetulan adalah rumah dari ibu mertua saya dekat sini. Yang alhamdulillah dengan adanya undangan ini jadi bisa silaturahmi dengan ibu-ibu sekalian di Musola Al-Ikhlas Al-Hakim. Mohon maaf. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di haflah yang insya Allah mubarakah ini dalam keadaan menuntut ilmu. Salawat ma'asalam, marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir semangat menuntut ilmu kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya ibu-ibu, saya berterima kasih karena saya sudah diundang ke Musola Al-Hakim ini. Sebetulnya yang ngundang ini bukan keluarga saya, ibu-ibu. Teman saya yang berhalangan hadir ke sini, kemudian WA nih, coba deh isi di Villa Gading Permata Curug. Pas dicek, loh ini dekat rumah. Saya bukan siapa-siapa ibu-ibu sekalian, bukan orang jauh, bukan orang pendatang. Saya asli orang Gunung Sindur. Kenapa saya katakan asli orang Gunung Sindur?
Kalau dilihat Mbah ini kakaknya ibu, berarti deket banget kan? Jadi aslinya suami saya orang sini, kemudian ketemu saya nyebrang dikit ke sono, apa tuh? Jemblongan dikit namanya Kampung Curug. Nah tuh saya di Kampung Curug. Ini juga Curug kan, tapi Curug Gunung Sindur. Kalau di sono Curug juga, tapi Curug Topik namanya. Alhamdulillah nyebrang dikit, tapi nggak bisa, ternyata nyebrang lewat situ, muter dulu sedikit ke Parung, sampailah ke sini, bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah saya senang sekali mendapat undangan dari Bu Ismay bukan? Iya, untuk mengisi kajian seputar tentang fikih muslimah, yang mana yang kita ketahui biasanya kalau majelis taklim pada umumnya ngaji itu ya ngaji aja tanpa ada temanya, terserah ustazahnya mau nyampein apa juga terserah ustazahnya. Tapi kali ini saya bilang ke Bu Ismay, Masya Allah Bu Ismay, ini ada temanya, kajiannya semingguan atau bagaimana gitu ya. Ternyata ini 3 bulan sekali yang ada temanya. Alhamdulillah, artinya majelis taklim ini sudah lebih maju dari majelis taklim yang ada. Ada proyektornya, mungkin ada live streamingnya, walaupun jamaahnya ibu-ibu tapi tetap bisa mengikuti zaman yang modern. Karena kita tidak mengikuti zaman yang modern ini. Semuanya harus mengikuti zaman yang modern, sehingga orang yang mau datang ke kajian itu berminat datang ke majelis taklim karena ngajinya kekinian. Apa-apa harus kekinian nih orang sini. Atau dimanapun maunya yang kekinian. Biar apa? Biar nggak ketinggalan zaman. Biar yang ngajinya itu, ilmunya itu benar-benar ilmu sesuai dengan syariatnya. Begitu kira-kira. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pada tema ini, anggun dalam taat, etika berbusana muslim sesuai syariat. Coba ya. Gimana ini ya? Kalau fullin gimana ini soalnya bukan? Gimana? Ada yang tahu nggak? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Oh itu udah. Oh iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. Ya Allah, wahai nabi, adek sayang, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, supaya mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Karena yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga ada ayat lain yang sama ayatnya ini tentang perintah untuk menutup aurat, perintah untuk mengulurkan hijabnya. Di ayat lain di surat An-Nur dijelaskan, wa kullil mu'minati yaghnudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurinhinna illa juyubihin. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa dilihat. Dari dua ayat ini, dua ayat yang saling berkesinambungan ini adalah referensi, sumber atau rujukan dari kenapa kita disuruh pakai pakaian yang menutup aurat. Nah, dari dua ayat ini
Apakah semata-mata Allah menyuruh kita menutup aurat tanpa alasan? Tentu tidak. Nih ada di ayat, di penjelasan berikutnya apa sebabnya turun ayat Al-Quran tentang kita disuruh menutup aurat atau menjulurkan hijab kita menutup dada. Bagaimana alasannya? Yang pertama, perlakuan zaman jahiliyah terhadap orang-orang perempuan, terhadap perempuan zaman jahiliyah itu sangat keji, sangat tidak adil. Ada apa zaman jahiliyah, zaman kebodohan ini? Yang pertama, bayi dikubur hidup-hidup. Tega banget rasanya itu bayi dikubur hidup-hidup. Kedua, perempuan bisa dijual belikan, perempuan disuruh-suruh, bisa digauli semaunya. Tidak ada harga diri dan martabatnya kalau bukan anak dari saudagar kaya, kalau bukan dari anak penjual hebat, itu tidak ada harganya. Makanya ada namanya budak. Zaman Rasulullah itu budak-budak itu bisa dijual belikan, bisa disuruh-suruh, bisa digauli kapan saja semaunya, sampai tidak ada yang namanya pernikahan yang jelas secara Islam pada zaman jahiliyah. Kemudian kita lihat di sini pernikahan di zaman jahiliyah, Masya Allah ya. Kalau sekarang nikah itu ada calon pengantin, ada wali, ada saksi gitu ya, ada mahar, jelas. Kalau dulu zaman jahiliyah bagaimana? Satu, nikahnya zaman jahiliyah sebelum adanya Nabi, seorang suami menyuruh istrinya berhubungan badan dengan saudagar kaya, dengan orang yang terpandang, agar mempunyai anak dari orang yang terpandang. Dan suaminya membiarkan istrinya untuk bisa bergaul dengan orang lain sampai dia melahirkan. Nauzubillahi min zalik. Gimana itu? Saat hamil, saat menyusuinya. Kira-kira kalau hamil gak ada suaminya, kita galau apa galau? Pengen ini, pengen itu. Gimana rasanya perempuan zaman jahiliyah ketika moodnya yang sedang tidak baik saat hamil, tapi mesti ditinggalkan oleh suaminya. Yang kedua, pernikahan ini di zaman jahiliyah yang kedua, perempuan digauli dengan banyak laki-laki. Misalnya 7 orang menggauli satu perempuan. Nanti kalau udah lahir, anaknya mirip siapa nih? Mirip yang situ apa yang situ? Yang ada kumisnya, ada jenggotnya gitu. Kalau miripnya dengan yang si A, oh berarti anaknya si A. Tapi kan semuanya ikut ngumpul di satu perempuan. Zolim gak tuh kira-kira? Zolim, Masya Allah. Kira-kira kalau perempuan zaman sekarang diperlakukan seperti itu, berontak gak kita? Berontak. Gimana satu perempuan digauli oleh 7 orang? Itu pernikahan macam apa yang kayak gitu? Yang ketiga, perempuan memasang bendera di rumahnya dan menawarkan kepada yang lewat, ayo, ayo, siapa yang mau? Itu udah hal yang biasa, yang terjadi pada kebiasaan zaman jahiliyah. Nah, yang keempat ini baru pernikahan yang memang hampir sama dengan tradisi agama Islam, yaitu ada maharnya, ada wali nikahnya gitu. Itu sama. Nah, dari yang 4 ini, yang 3 ini itu sangat merendahkan martabatnya seorang perempuan. Maka dari itu, dengan adanya Al-Quran yang menyuruh, memerintah kita untuk menjulurkan hijab kita, memanjangkan pakaian kita, tujuannya adalah untuk apa? Menjaga, ya. Kalau pakaiannya sopan, kira-kira orang ngelihatnya nafsu atau enggak? Ya, kalau yang nafsu mah nafsu aja. Tapi setidaknya sudah lebih mencegah diri kita untuk dari hal-hal yang keji, menghormati perempuan, memuliakan perempuan, menaikkan derajatnya perempuan. Karena sejak
terjadi hal-hal seperti itu, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk merubah sistem pernikahannya, untuk memuliakan perempuan. Bagaimana perempuan mendapatkan hak waris, bagaimana perempuan yang tadinya budak dijadikan budak yang merdeka sehingga tidak bisa dijual belikan, sehingga martabatnya benar-benar martabatnya seorang perempuan. Jadi bagaimana kita, apakah kita, pakaian kita, kemudian hijab yang kita pakai, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Sudah menjulurkan hijabnya? Bagaimana cara kita berhijab, berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama, pakaian yang bagaimana yang sesuai syariat Islam? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar Ibu, iklan sedikit. Hadis yang diriwayatkan dari istri Rasulullah, dari Aisyah, menceritakan bahwa adik kandungnya Asma bin Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah dengan berpakaian tipis. Rasulullah berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika sudah haid atau sudah baligh tidak boleh terlihat dirinya kecuali ini dan ini. Ini dan ini." Nunjuk tuh Nabi itu ini dan ini, wajah dan kedua telapak tangan. Makanya kalau kita ngaji di beberapa kitab fikih itu pasti aurat perempuan adalah wajah dan telapak tangan. Tidak mungkin tidak ada rujukannya. Apa rujukannya? Yaitu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana kita? Ininya terlihat, katanya telapak tangan doang. Ininya gimana? Terus kakinya gimana? Nah, makanya dalam mengkaji fikih itu ada beberapa pendapat ulama, ibu-ibu sekalian. Kalau yang mengatakan wajah dan telapak tangan adalah Imam Syafi'i. Tapi kan imam itu banyak, nggak hanya Imam Syafi'i aja. Ada yang mengatakan juga dari Imam Hanafi yang lebih rasional, Bu, yang lebih masuk akal. Apa kata Imam Hanafi? Ya kalau hanya wajah dan telapak tangan saja, bajunya nutupin kayak gini, gimana jalannya? Makanya dipantes-pantesin baju itu ukurannya sampai mata kaki sehingga bisa nyaman untuk berjalan. Gitu. Jadi ada tujuannya masing-masing. Kenapa ini saja, yang ini kita nggak tutupin? Kalau ditutupin semua saat beraktivitas ribet. Yang panjang aja kadang ribet ya, yang dasteran aja ribet gitu. Makanya menurut pendapat lain cukup baju ini dipotongnya sampai sini saja. Bagaimana kita kalau di rumahnya belum berhijab? Gimana Ustazah, saya ini berhijabnya cuma di majelis taklim doang. Di rumah mah belum. Di rumah mah masih masih apa nih? Dasteran. Di rumah mah belum pakai kerudung. Nah, masih dasteran yang bolong-bolong tuh makin enak tuh Bu daster. Makin bolong makin enak. Kenapa begitu ya? Apa nggak punya duit buat belinya lagi? Karena makin bolong makin enak. Ada semriwing-semriwingnya. Nah ini dia, menutup aurat perempuan, wajah dan telapak tangan. Berhijab yang menutupi dada. Tapi ibu-ibu sekalian, cara berpakaian kita ini dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh fashion. Bagaimana udah banyak sekali model-model hijab. Ada hijab meleot, ada sekarang hijab meleot. Ada hijab pasmina, ada hijab Paris, ada hijab
Kalau dulu dibelibetin makin rame, berapa hijab dipakai. Itu karena pakaian kita dipengaruhi oleh dunia fashion, dunia model, sehingga berbagai macam bentuk hijab kita, pakaian kita itu dipengaruhi oleh budaya. Makanya ada baju adat ya, makanya ada baju pengantin gitu. Kira-kira kalau pengantin pakai bajunya baju olahraga, pantas apa enggak? Nah, makanya papantes sehingga menutup aurat itu juga diatur dengan budaya, dengan fashion, dengan keestetiknya. Rata-ratanya biasanya anak-anak muda, ibu-ibu muda ini mesti estetik. Apa estetik itu, Bu? Dipantes-pantesin kalau kata orang sini mah. Biar enak dilihatnya. Ada yang hijabnya Paris, yang sedikit nerawang gitu ya. Mungkin mesti diperhatikan. Ada yang model hijab ini yang sedikit ketat karena bahannya kaos. Ada yang hijab ini berbagai, ada yang ujungnya ada rumbe-rumbenya. Ada nggak tuh yang ujungnya rumbe-rumbe? Ada dulu namanya kerudung Manohara gitu ya, macem-macem kerudung. Ada sekarang mungkena yang apa, mungkena berbagai macam mungkena yang ada kayak topinya. Tapi kan tujuannya satu, yaitu menutup, tapi dengan gaya yang berbeda-beda. Tingkat pakaian perempuan, ibu-ibu, ini yang tadi saya bilang. Mungkin ibu-ibu semua duduk di majelis taklim ini berpakaian rapi, menutup aurat karena temanya sesuai syariat, jadi semuanya bagus-bagus kerudungnya. Tapi ada tingkatan pakaian perempuan kita secara umum, ibu-ibu. Apa tingkatannya? Mungkin tingkatan atau tahapan-tahapan sampai orang benar-benar sesuai dengan syariat. Pertama, ada orang yang memang pakaiannya terbuka. Ada nggak? Ada. Memang belum berhijab. Yang bisa pakai celana pendek, misalnya, ada yang pakai tank top, itu mereka biasa aja. Yang kedua, ada yang pakaiannya sopan. Misalnya kalau pakai rok, ya roknya selutut, atau pakai kaosnya yang sedikit panjang, tapi tidak berhijab. Ya, ada juga yang udah ketutup nih semuanya, pakai panjang, baju panjang, nggak pernah pakai celana pendek, tapi belum berhijab. Tuh tingkatan ketiga. Terus ada lagi yang udah pakai celana, udah pakai kaos, berhijab, tapi masih ketat-ketat. Ada nggak? Mungkin sebagian anak-anak kita masih kayak gitu pakaiannya, nggak apa-apa. Jangan menghakimi. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena hidup kita berproses. Mungkin nanti ada waktunya berubah. Mungkin nanti ada waktunya naik ke step selanjutnya. Bagaimana? Berpakaiannya mulai longgar. Kalau pakai baju celana, ya tapi celana yang longgar. Kemudian pakai baju tunik yang longgar. Itu nggak apa-apa. Artinya sudah naik stepnya. Dari yang ketat-ketat ke yang longgar. Kemudian ada juga yang mulai gamisan, ada juga yang gamisan tapi ya sesekali pakai celana yang longgar. Kemudian pakai hijab, masih kan kalau begini cakapan dikit gitu ya. Kalau dipakai bros ke sini kan pantesan dikit, atau dililit ke sini lebih gayaan dikit, lebih kekinian dikit, sehingga itu tadi budaya kita, memakai kerudung kita dipengaruhi oleh budaya dan fashion. Kemudian juga ada yang mulai berhijab syar'i, pakaiannya yang syar'i, bajunya panjang, atau mungkin udah ada yang pakai kaos tangan, kaos kaki buat kaki. Ada yang pakai kaos tangan, mungkin sudah lebih menutup auratnya sesuai dengan syariatnya. Atau yang bersyar'i juga berniqab. Kalau kita kira-kira step yang mana nih? Kita kira-kira adanya di posisi yang mana nih ibu-ibu? Atau 1 kali 4? Kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup. Ada?
Ada yang kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup. Ibu-ibu kalau beli sayur gimana setelannya? Setengah kebuka, setengah ketutup. Nah ini ibu-ibu, kadang orang tua kita, kadang saya ngelihat kalau ke tukang sayur pakainya kaos tapi pakai kerudung. Pakainya daster sebawah dengkul sama segini potongannya, tapinya pakai kerudung. Nah, kalau sudah ngaji tentang aurat, kalau sudah ikuti kajian tentang aurat perempuan yang sesuai syariat, besok-besok kalau ke warung diganti, setelannya diganti. Sekarang daster pakai kardigan gitu ya. Sekarang ada tuh kardigan agar tertutup auratnya. Jangan setengah-setengah, nanti bingung. Kerudungnya pakai tapi bajunya enggak, bajunya masih terbuka. Ini adalah tingkatan-tingkatan kita berpakaian yang ada di masyarakat pada umumnya. Kira-kira ada nggak kalau yang di rumah masih pakai celana pendek, kalau keluar rumah mah pakai kerudung? Kalau ada tamu, kira-kira ibu-ibu ganti celana pendeknya atau biasa aja tuh? Biasanya mah enggak. Di rumah ini, rumah siapa? Gitu ya. Siapa yang ngatur? Nah, tradisi-tradisi yang seperti ini mari sama-sama kita rubah. Bukan saya sok paling bener bu, mungkin saya juga di rumah masih buka kerudungan, ada tamu pakaiin anduk gitu ya. Ya setidaknya ada niat kita untuk menutupi auratnya kita sampai pada tingkatan yang paling syar'i gitu. Apakah berniqab juga sesuai syariat Islam? Iya, bagus berniqab, bagus sekali. Berarti memang mau menjaga dirinya, dan terasa nyaman untuk dirinya, tapi tidak untuk dipaksakan. Nah ini dia etika dan estetika berpakaian muslimah, yang berpakaian yang sopan, yang sesuai dengan aturan dan tradisi. Kalau kerja pakai baju kerja, kalau pesta pakai baju pesta. Ibu-ibu kalau kondangan mah rapih-rapih bener ya. Kira-kira kalau di rumah, bahkan ada yang tanya nih, boleh nggak kalau perempuan pakai minyak wangi? Kan hadisnya ada yang nggak boleh. Banyak sekali hadis-hadis yang melarang perempuan pakai minyak wangi. Pakai yang wangi-wangi nggak boleh. Tapi di hadis Nabi itu ada keterangannya agar tidak memicu orang lain untuk tertarik pada perempuan. Itu alasannya. Tapi ibu-ibu mending bau asem apa bau wangi? Mending bau ketek apa bau parfum? Mending wangi sabun apa bau badan? Nah, kira-kira seperti itu. Kita ambil hikmahnya, ambil yang utamanya. Jadi bukan pakai minyak wangi bukan karena pengen orang-orang ngendus. Wangi bener ini mau kondangan, bukan. Tapi untuk menjaga diri kita biar nggak bau badan, biar bau badannya nggak kerasa sama orang lain, biar orang lain kalau deket kita ya sesama ibu-ibu nyaman lah kalau wangi gitu ya. Bukan berarti yang dilarang oleh Rasul mungkin itu konteksnya pada zaman jahiliyah dulu, sehingga pada saat itu memang dilarang pakai minyak wangi. Karena itu perzinahan masih di mana-mana gitu. Perempuan masih pasang bendera biar orang pada mau kayak gitu. Makanya kita ini selain menurut syariat Islam juga harus ada etika dan estetikanya berpakaian. Yang tadi tidur dengan baju tidur, baju pengantin dengan baju pengantin, seragam guru, seragam sekolah, berhias mungkin perempuan. Kira-kira ibu-ibu pada dandan apa enggak ini? Dandan. Kenapa dandan? Kira-kira alasannya?
Didempul. Kira-kira tujuannya apa kita dandan? Biar cantik, terus biar rapih, biar menarik. Oke. Alhamdulillah, biar rapih, biar menarik. Apapun yang kita pakai, kita lakukan, mau berhias, mau bersolek, itu niatkan di hati kita. Misalnya sambil ngaca nih, ya Allah saya dandan mau ke majlis taklim nih untuk memuliakan ilmu agamamu ya Allah. Saya dandan ya Allah biar suami saya seneng. Saya dandan ya Allah biar saya memuliakan pekerjaan saya. Saya berdandan berseragam ya Allah. Makanya di sini ada hadis kamil amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyatin min a'malil akhirah. Berapa banyak aktivitas kita yang menyangkut urusan dunia, namun lantaran niatnya yang baik, jadi aktivitas ini, perbuatan kita ini menjadi amal akhirat. Jadi Allah tuh ridho dengan niat kita yang baik. Jadi kalau misalnya pakai kerudung yang bagus, dandan yang rapi, pakai parfum, itu diniatkan ya Allah, saya niat untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, saya niat bersolek ini, pakai lipstick atau pakai skincare untuk bisa orang-orang ini senang membawa nama agama Islam. Jangan sampai agamanya agama Islam, tapi ya tadi misalnya nggak boleh wangi, nggak boleh rapi, nggak boleh dandan, dekil, kumel, kusut. Kira-kira umat Islam kalau kayak gini modelnya, orang-orang menarik nggak mau masuk Islam? Orang-orang menarik nggak untuk mempelajari agama Islam lebih dalam lagi? Makanya kita ini dengan muslimah yang rapi, muslimah yang taat, muslimah yang rajin beribadah, ini diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Gitu. Karena yang paling utama dari berpakaian itu adalah ketakwaannya. Ibu-ibu jamaah sekalian, saya ini mungkin karena tergolong masih muda suka nge-mall. Ibu-ibu suka nge-mall? Kalau di orang Gunung Sindur mallnya kemana ya? Sawangan. Kemana ada Sawangannya? The Park Sawangan. Aduh gaya bener. Kemana lagi ibu-ibu kalau nge-mall? Ayon, Masya Allah, jauh bener, Sentul, BSD, terus kemana lagi? Itu nggak level apa sama itu Ramayana Parung? Gaya bener. Ibu-ibu kalau ke mall yang besar coba perhatikan. Orang-orang yang kerja di mall, para SPG yang pakainya mini, kadang yang pink warnanya, mereka tetap sholat ibu-ibu. Mereka tetap menjalankan sholat. Lihat musolahnya mall-mall. Yang sholat itu bukan hanya orang yang memakai hijab, bukan hanya orang yang memakai pakaian muslim, tapi para pekerja yang seksi-seksi juga mereka ada sebagian yang menjalankan sholat. Ini berarti pakaian seutuhnya umat Islam atau muslimah, kita sebagai muslimah, yaitu adalah ketakwaannya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira ibu-ibu kalau ke mall sholat apa enggak di mall? Hah? Sholat. Kira-kira kalau ke mall musolahnya di sebelah mana, tahu apa enggak? Bu, mall di mana-mana rata-rata musolah yang paling pojok, paling bawah, paling engap. Kenapa musolah selalu ditempatkan di tempat yang pang pojok-pojok nak? Paling pojok tempat buat beribadah. Kenapa enggak di sebagian
utama gitu, halaman yang utama ada kan musola. Makanya orang-orang muslim, orang-orang muslimah harus menjadi kaya. Untuk apa? Untuk kita bisa menegakkan Islamnya kita ini. Dakwahnya kita ini bukan hanya pada masyarakat lingkungan sekitar kita saja, tetapi lebih dari itu, biar orang Islam bisa punya mall. Kalau orang Islam punya mall, mallnya musolahnya nggak di pojokan, tengah-tengah, di hallnya yang paling bagus. Mungkin ada sebagian udah ada mall-mall yang ini udah ada bagus lah, apalagi mukenanya yang bau apek-apek dikit ya. Gimana ini kita umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi mukena di fasilitas umum masih bau-bau. Sehingga semoga kita semua yang belajar untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, terus bawa mukena. Sekarang ada mukena yang kecil ya Bu, yang bisa dibawa kemana-mana. Tahu kalau bisa ada rezekinya dikit, kasih 10 kayak tuh di mall, biar orang Islam kalau mau sholat mukenanya nggak bau. Balik lagi ke wajah dan telapak tangan. Ibu-ibu kalau sholat, wajah tuh mana nih wajah? Kira-kira ini masuknya wajah apa enggak nih? Maka kalau sholat dimajuin dikit nih, gini ya, majuin. Biar apa? Biar auratnya benar-benar tertutup. Karena saat sholat mukena jangan nutupin begini. Kalau sholat dibuka, jangan sampai mukenanya begini, tapi ini harus nempel ke sejadah, sehingga sholat kita memang sesuai dengan aturan ajaran Islam. Apa nih? Sehingga saat ini Islam melarang wanita untuk tampil. Oh ya, gitu ya. Jadi semua yang kita niatkan, semua yang kita pakai, kita niatkan untuk memuliakan setiap apa yang kita lakukan, untuk menyenangkan suami, untuk memuliakan pekerjaan, untuk memuliakan majelis ilmu, sehingga semoga apa yang kita gunakan sekarang itu dicatat sebagai ibadah. Semoga apa yang kita pakai sekarang Allah ridho dengan apa yang kita pakai. Mungkin kalau sampai sekarang juga saya pakaiannya belum syar'i banget, tapi setidaknya sudah menutupi auratnya, sudah tidak terbuka lagi apa yang sudah kita pelajari sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Semoga sama-sama kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih sholihah lagi, sehingga kita semua dikategorikan sebagai istri-istri atau ibu-ibu yang sholihah, insya Allah. Terima kasih atas kesempatannya ibu-ibu jamaah sekalian. Semoga silaturahmi ini terus terjalin. Semoga saya diterima di sini sebagai bukan orang siapa-siapa, tapi sebagai keluarga Gunung Sindur yang memang aslinya suami saya adalah orang sini. Apa sebelumnya suami saya yang isi? Udah pernah atau belum? Belum, tapi mungkin di majelis yang lain sudah pernah, di masjid sudah pernah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini mau langsung doa atau gimana? Langsung doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawwil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawwil a'marana ya Allah fi ta'ati Rasulillah. Allahumma tawwil a'marana ya Allah fi ta'atil walidain wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hassin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'adna wa waqdiha wa ijna fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain syarifain, balighna ya Allah ziyarat Makkah wal Madinah li manasikil haji wal umrah bi jahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina li ridha'illahi ta'ala wa nas'aluka al-barakah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ya Allah as-sihhata wal afiyah, dan kami meminta padamu ya Allah badan yang sehat wal afiyah. Wa nas'aluka ya Allah at-taufiq wal hidayah, dan kami meminta padamu ya Allah taufik dan petunjukmu. Wa nas'aluka ya Allah arzaqan mubarakah, dan kami meminta padamu ya Allah atas rizki yang berkah. Wa nas'aluka ya Allah uluman nafi'ah, dan kami meminta padamu ya Allah atas ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa nas'aluka ya Allah zurriyatan salihah, dan kami meminta padamu ya Allah keturunan kami keturunan yang salihah. Wa nas'aluka ya Allah baldatan thayyibah, dan kami meminta padamu ya Allah lingkungan kami lingkungan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabil qabul, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.